Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang deteksi dini hambatan pertumbuhan dan penyimpangan. Yang A. Konsep tumbuh kembang. Definisi tumbuh kembang. Istilah tumbuh kembang terdiri atas dua peristiwa yang berbeda tetapi saling berkaitan dan sulit untuk dipisahkan, yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan berkaitan dengan masalah perubahan ukuran, besar, jumlah, atau dimensi pada tingkat sel, organ, maupun individu. Pertumbuhan bersifat kuantitatif, sehingga dapat diukur dengan satuan berat, satuan panjang, umur tulang, dan keseimbangan metabolik. Atau retensi kalsium dan nitrogen dalam tubuh. Nah, itu pertumbuhan. Sedangkan perkembangan adalah pertambahan kemampuan struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks. Perkembangan menyangkut adanya proses diferensiasi sel-sel, jaringan, organ, dan sistem organ yang berkembang sedemikian rupa sehingga masing-masing dapat memenuhi fungsinya. Itu definisi tumbuh kembang. Yang B. Tahapan tumbuh kembang. Tumbuh kembang anak berlangsung secara teratur, saling berkaitan, dan berkesinambungan mulai sejak pembuahan sampai dewasa. Jadi, tahap tumbuh kembang anak itu mulai sejak bayi yang masih ada dalam kandungan sampai dewasa, berkembang secara teratur, saling berkaitan, dan berkesinambungan. Itu tahapan tumbuh kembang anak. Tahapan tumbuh kembang anak ada dua. Yang pertama, masa pranatal dan masa postnatal. Masa pranatal adalah masa kehidupan janin dalam kandungan. Itu disebut masa pranatal. Masa pranatal ini dibagi lagi menjadi dua periode, yaitu masa embrio dan masa fetus. Masa embrio adalah masa sejak konsepsi sampai umur 8 minggu, sedangkan masa fetus sejak umur 9 minggu sampai kelahiran, itu masa prenatal. Sedangkan masa postnatal, masa setelah lahir. Nah, itu disebut masa postnatal, masa setelah lahir. Yang C. Deteksi dini tumbuh kembang. Deteksi dini tumbuh kembang anak adalah kegiatan yang dilakukan untuk menemukan adanya penyimpangan pertumbuhan dan perkembangan pada anak prasekolah. Dengan menemukan penyimpangan tumbuh kembang sejak awal, maka dapat dilakukan intervensi yang tepat sejak dini untuk mengatasi penyimpangan tersebut. Namun, bila penyimpangan terlambat diketahui, maka intervensi akan lebih sulit untuk dilakukan dan hal ini tentunya akan mempengaruhi tumbuh kembang anak. Ada 3 jenis deteksi dini tumbuh kembang. Yang pertama, deteksi dini penyimpangan pertumbuhan yang dilakukan untuk menemukan status gizi kurang atau buruk. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, deteksi dini penyimpangan perkembangan untuk mengetahui adanya keterlambatan perkembangan anak, gangguan daya lihat, dan gangguan daya dengar. Yang ketiga, deteksi dini penyimpangan mental emosional, yaitu untuk mengetahui adanya masalah mental emosional, autisme, dan gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif. Nah, itu deteksi dini tumbuh kembang. Terus, yang D, deteksi dini penyimpangan pertumbuhan ada dua. Yang pertama, berat badan. Berat badan terhadap tinggi badan. Pengukuran berat badan terhadap tinggi badan bertujuan untuk menentukan status gizi anak yang dapat dinilai menggunakan tabel BB atau TB sesuai usia dan jenis kelamin. Pengukuran berat badan dapat menggunakan timbangan bayi maupun timbangan injak. Jadi pakai timbangan bayi kayak di posyandu itu untuk menemukan status gizi anak. Terus, pengukuran panjang badan. Pengukuran panjang badan dapat dilakukan pada kelompok usia 0 sampai 24 bulan dalam posisi berbaring. Nah, jadi untuk mengetahui panjang badan seorang bayi harus baring posisi berbaring. Itu untuk mengetahui panjang berat badannya. Sebaiknya dilakukan oleh 2 orang. Jadi ada yang
memegang kepala bayinya dipegang, terus orang kedua itu memegang lutut bayinya, dan batas kaki, lalu membaca angka hasil pengukuran berapa hasil panjang badannya. Terus pengukuran tinggi badan di atas usia 24 bulan dilakukan dalam posisi berdiri tegak. Nah, jadi seorang anak berdiri tegak menghadap ke arah petugas, kayak di posyandu itu ya, menghadap ke arah petugas, ke punggung, pantat, tumit menempel pada dinding, pada tembok atau tiang ukur. Batas pengukur diturunkan hingga menempel pada ubun-ubun. Sampai sini berarti ya. Lalu baca angka hasil pengukurannya. Yang B, lingkar kepala. Pengukur lingkar kepala anak bertujuan untuk mengetahui lingkar kepala anak berada dalam batas normal atau tidak. Pengukuran lingkar kepala menggunakan pita ukur yang dilakukan pada kepala anak melewati dahi. Nah, sini menutupi alis, mata, di atas kedua telinga. Sampai sini berarti ya. Dan bagian ke belakang kepala yang menonjol, tarik kencang. Hasil pengukuran dicatat pada grafik lingkaran kepala menurut umur dan jenis kelamin anak. Itu lingkar kepala. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.